Selamat datang di channel saya. Pada tutorial kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita bagaimana sih cara pembuatan tabel ya eh, pada lembar kerja Office Word. Mulai dari mengarsir ya, itu tingkat kerumitannya di sini dan membuat tabel dengan model landscape. Oke, langsung saja teman-teman, silakan Anda buka lembar kerja Office Word Anda. Ini saya pakai di sini Office Word tahun 2010. Itu 2013, 16 hingga 2020 tata cara penggunanya itu hampir sama teman-teman. Jadi ini bisa sebagai bahan referensi Anda. Langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita akan mengatur dulu kertasnya ya. Ini page tabnya kita buka. Ini kita pilih paper, baru kita pilih legal. Kalau legal ini teman-teman, ini kita rubah hacknya ini menjadi 33 nanti supaya tidak terpotong pada saat kita mengeprint. Nah, saya umpamakan aja di sini saya buat semua tabelnya satu-satu, jadi dia penuh satu lembar teman-teman. Ini kita pilih model landscape. Oke, ini dia model landscape teman-teman. Ini saya pakai kertas HPS. Oke, langsung saja kita membuat tabelnya. Kita pilih menu insert yang tersedia pada mini barnya. Baru kita pilih tabel. Jadi di sini teman-teman bisa kita langsung saja menggunakan ini, dan kalau kita menambah kita bisa insert di sini. Ini teman-teman. Nah, ini dia bisa kita insert di sini tabel. Misalnya kita butuhkan tabel nih 14. Tahu berapa lah yang kita inginkan. Baru ini yang di bawahnya ini apa? Kita pilih misalnya 10. Jadi ini terserah kita ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Oke, langsung saja kita okekan teman-teman. Ini dia tabelnya. Kita akan memulai cara kinerjanya teman-teman. Oke, kita akan memulai mengetik teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, kira-kira ini bisa kita setting ya. Kalau pakai mouse ini bisa kita tarik pelan-pelan. Kita setting sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi ini kita rapikan ulang biar kelihatan rapi. Kita akan mengarsir nanti pada bahagian kolom-kolom ini teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Di sini teman-teman saya akan mengejum sedikit teman-teman biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia. Ini karena di sini ada angka teman-teman biar kelihatan cantik tabel kita ini kita hapus garis-garis yang di tengah ini karena kita tidak membutuhkan lagi. Jadi caranya teman-teman kita pilih yang layout ini, baru kita hapus tabel-tabel yang ada yang kita tidak membutuhkan teman-teman. Saya menggunakan keyboard teman-teman, ALT baru A baru tekan huruf M. Jadi tabel yang tadi teman-teman sudah terhapus. Lalu kita centerkan, lalu kita bold, Ctrl B aja teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Ini sama saja. Kita melakukan lagi pada apa? Ini kita blok ya teman-teman, kita blok supaya kelihatan rapi tabel ini. ALT A baru lepas tekan huruf M pada keyboard. Jadi ini kita tengahkan juga teman-teman. Jadi ini tabel ini teman-teman tujuannya supaya rapi.
dan kelihatan profesional kita mengerjakannya teman-teman. Jadi ini bisa kita geser teman-teman, kita klik pada mouse kanan ya. Mouse kita sesuaikan ya ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita dan keperluan yang kita inginkan. Jadi kita bisa menggeser kiri kanan, membesarkan, mengecilkan daripada ukuran tabel ini teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman tabel saya. Lalu di sini nanti kita menulis nomor. Kita ketik di sini nama samaran aja teman-teman. Oke teman-teman, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Jadi kira-kira begini pembuatannya. Nah di sini teman-teman, kalau kita membuat tabel ini kadang-kadang ada tingkat kesulitannya juga. Misalnya di bagian ini ada mau kita arsir atau membuat warna supaya kelihatan lebih cantik dan menarik daripada tabel kita ini teman-teman. Nah caranya begini teman-teman, kita akan membold ya. Kita akan membold di bagian mana yang ingin kita membuat halamannya teman-teman. Misalnya begini dia ya teman-teman. Baru kita bisa klik kanan, baru border and shading. Kita pilih warnanya teman-teman. Warna apa yang mau kita inginkan. Warna kuning misalnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Dia sudah berubah. Nah kalau misalnya teman-teman di sini ada kita membutuhkan beberapa arsiran, boleh saja kita arsir nih teman-teman. Kita memblok bagian mana yang ingin kita membuat arsiran teman-teman. Kita akan mengarsir ya, kita klik kanan pada mouse. Ini kita pilih border and shading nih, klik kanan ya teman-teman, klik kanan, baru kita pilih di sini teman-teman. Di bagian shadingnya kita dapat di sini ada banyak pilihan teman-teman. Jadi kita akan mengarsir di bagian ini. Misalnya saya pilih aja ini yang model ini ya teman-teman. Ini kita picit lalu oke. Nah, perbedaannya teman-teman di sini sudah terlihat ya. Di sini sudah ada arsiran. Jadi kita bisa suka-suka kita atau sesuai dengan keinginan kita apa yang mau kita arsir kira-kira pada bagian tabelnya. Karena banyak teman-teman sih menurut saya banyak yang nggak tahu ya cara-cara yang seperti begini. Tapi ya mudah-mudahan dengan mengikuti tutorial ini teman-teman Anda dapat memahami bagaimana cara membuat arsiran pada bagian tabel ini teman-teman. Nah begitu selanjutnya teman-teman, apabila kita ingin membuat warna, kita blok dulu, klik kanan lagi, border and shading lagi, kita pilih warna apa yang ingin kita tampilkan pada kolom ini teman-teman. Nah ini dia kira-kira contoh ya teman-teman, ini contoh ya. Klik kanan lagi, kita pilih bagian ini. Nah jadi biasanya ini sering nih untuk laporan bulanan atau sering digunakan di sekolah ya. Jadi biasanya banyak sekali arsiran di sini. Jadi kita dapat memilih salah satu ya teman-teman. Jadi supaya mudah kita mengerjakan sesuatu. Nah ini dia teman-teman kira-kira contoh daripada tabel ini. Tabel saya ini sudah hampir mau siap teman-teman. Oke, kita tinggal menyeting lagi. Ini bisa kita geser supaya muat atau penuh dia satu halaman teman-teman.
dan menggeser beberapa dari tabel ini supaya muat menjadi ukuran HPS. Jadi kita menyeting sedemikian rupa, kita tinggal menggeser-geser aja tabel ini teman-teman. Kita akan menyunting ya, kita edit supaya cantik tabel ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah berada dalam posisi kertas A4, dan ini kalau kita print sudah bisa terprint. Nah ini teman-teman, kalau ingin kita menambahkan judul, tadi dari awal saya lupa, ini kita tinggal meletakkan kursornya sebelah sini, baru kita enter. Nah di sini teman-teman kita dapat menambahkan judul di bagian pojok atasnya ini. Terserah kita mau di tengah boleh, misalnya nah ini dia kira-kira teman-teman. Nah kalau misalnya kita ingin menambahkan tabel di bawahnya lagi teman-teman, mungkin nggak muat ya, jadi kita letakkan kursornya di bagian pojok yang sebelah sini teman-teman, di bagian tabel yang paling akhir. Lalu kita hanya menggunakan tab saja teman-teman. Tab, tekan aja tabnya, sesuaikan atau stop dia ketika ini sudah habis, atau maksudnya ini kita tidak perlukan lagi. Jadi kita melakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Nah jadi kita hanya menggunakan tab saja pada keyboard ya teman-teman. Sama halnya juga kalau misalnya di sebelah sini maunya kita ingin menambah lagi nih, mungkin ada tambahan ya, misalnya entah keterangan ya, ini kita pilih layout. Oke, baru insert, ini insert track ini teman-teman. Nah di sini dia teman-teman sudah ada penambahan satu. Jadi begitu berikutnya kita tinggal menekan menu insert track ini teman-teman, maka secara otomatis akan bertambah tabelnya sebelah sini teman-teman. Jadi kita dapat mengurangi dan menambah ya. Kalau misalnya kita menghapus teman-teman, kita tinggal blok aja, baru kita backspace ya, atau menghapus. Jadi tabel itu tidak kita butuhkan ya teman-teman. Misalnya di sini saya butuhkan aja, saya tambahkan di sini misalnya keterangan ya, kita tekan pada keyboard ALT tambah A, baru kita tekan M, maka kita buat di sini keterangan. Jadi kita singkat aja keterangan aja ya teman-teman. Jadi kita menyeterkan atau buat center atau mengetengahkan tulisan ini teman-teman. Jadi supaya kelihatan rapi kita mengerjakan tabel ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, cara-cara membuat arsiran pada tabel ya. Nah, ada lagi tingkat kesulitan kira-kira teman-teman. Saya ingin terus berbagi di sini ya. Di sini kita dapat ini draw table ini teman-teman, ternyata banyak kali fungsinya. Misalnya di sini teman-teman, saya akan menggaris ini ya, kita pilih, kita klik draw table ini, kita klik sebelah kiri ya dia ya. Baru kita buat di sini arsiran misalnya teman-teman. Nah ini dia keunggulannya teman-teman, ini bisa kita membuat garis di antara di celah-celah tabel ini. Jadi kita bisa berkreasi di sini, membuat keterampilan kita ya teman-teman. Ini dia contohnya teman-teman, dapat kita melihat. Saya udah mengejumnya sedikit supaya lebih jelas. Nah ini dia kegunaannya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada lagi, misalnya ini tabel-tabel ini kita ingin menghapus sebagian karena mungkin ada sesuatu. Nah, ini kita pilih, ini penghapusnya teman-teman, eraser ini kita picit saja, kita klik. Lalu kita arahkan ke bagian mana yang ingin kita hapus garis daripada tabel ini. Misalnya saya terapkan saja di sini, tekan kursornya, mouse-nya, tekan baru lepas, maka tabel ini teman-teman sudah terhapus.
Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi teman-teman, misalnya kita ingin kembalikan tabelnya, kita pilih aja draw tabelnya, baru kita tambahkan lagi. Nah, begitu dia teman-teman. Jadi kita bisa menghapus dan menambah daripada bagian tabel-tabel ini teman-teman. Jadi Anda jangan bingung ketika Anda menghadapi masalah yang seperti ini, karena memang cara pembuatan tabel ini ada yang gampang dan ada juga yang cukup ribet. Nah, sebenarnya kalau dipelajari teman-teman tidak begitu ribet, ya. Nah, itu dia teman-teman keunggulan daripada mengikuti tutorial ini. Kalau misalnya ada lagi yang ingin menanya-nanya, bisa Anda menambahkan komentar ya. Mudah-mudahan saya akan balas ketika saya akan membuka komentar-komentar dari Anda. Karena itu saya harapkan supaya kita tetap eksis mengupload hal-hal yang baru tentang Office Suite ini teman-teman. Jadi kalau Anda kira-kira ada yang perlu lagi ditanyai, silakan saja buat komentar Anda ya, agar kita selalu uh, mengupload hal-hal terbaru dan terupdate daripada Visual ini teman-teman. Jadi sekian dulu perjumpaan kita pada pertemuan tabel kali ini teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan dapat Anda aplikasikan dan praktekkan sendiri. Beginilah dia langkah-langkah cara pembuatan tabel pada lembar kerja Office Word. Oke, selamat mencoba teman-teman dan semoga Anda berhasil. Jangan lupa dukung terus channel kita, like, komen, share, agar kita selalu mengupload hal-hal yang terbaru daripada lembar kerja Office Word dan video-video menarik lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.